Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Kembali lagi bersama saya Joy Magangsau dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Rabu 13 Agustus 2025. Mari kita awali pagi ini di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang sungguh mengasihi kami. Bersama terbitnya mentari pagi, kami bangun dan menaikkan setiap syukur kami kepadamu untuk kebesaran kasih-Mu yang selalu kami rasakan, baik secara pribadi, sebagai gereja, maupun sebagai bangsa Indonesia. Kami bersyukur untuk segala berkat-Mu bagi kami, dan kami rindu supaya hidup kami pun kami pakai menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu, kuatkan komitmen kami melalui kebenaran firman-Mu yang akan diperdengarkan pagi hari ini, supaya semua kami boleh dibaharui di dalam cinta dan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai seorang mahasiswa yang baru saja menjalankan praktik pendidikan lapangan di wilayah pelosok Nusa Tenggara Timur yang sangat tertinggal, perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 yang akan segera berlangsung beberapa hari lagi mengajak saya untuk berefleksi. Bagaimana kata merdeka dapat benar-benar dimaknai oleh mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, oleh ibu-ibu yang harus kehilangan anak yang baru dilahirkan karena jauh dari fasilitas kesehatan, oleh anak-anak yang terlahir stunting, dan oleh bapak-bapak yang menyaksikan anak perempuannya pulang sebagai jenazah korban perdagangan orang. Ya, kata merdeka belum sepenuhnya dirasakan oleh mereka. Pagi hari ini, saya mengajak kita untuk ikut berefleksi dan menentukan sikap di tengah kondisi Indonesia yang penuh dengan persoalan. Mengapa Tuhan mengizinkan kita? Mengapa Tuhan mengizinkan gereja untuk hadir di tengah konteks Indonesia yang demikian? Tentu Tuhan ingin kita menunjukkan peran dan tidak hanya berpangku tangan. Bacaan firman dari Yeremia 29 ayat 7 mengatakan begini. Usahakanlah kesejahteraan kota kemanapun kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Tuhan menghendaki umatnya, umat Israel, untuk terlibat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan, walaupun saat itu mereka ada dalam pembuangan di Babel. Firman Tuhan mengingatkan umatnya bahwa dimanapun Tuhan menempatkan kita, menjadi berkat adalah keharusan. Doa dan tindakan kita akan sangat menentukan kesejahteraan kita dan juga orang lain di tempat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat Tuhan yang diberkati. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang telah merdeka, Allah juga menghendaki kita untuk menghidupi bagian firman ini. Yang pertama, Indonesia sebagai tanah air kita menjadi tempat di mana Allah menempatkan kita untuk hidup dan berkarya bagi terciptanya kesejahteraan kita dan orang lain. Kesejahteraan orang lain adalah kesejahteraan kita juga. Maka penderitaan orang lain juga adalah penderitaan kita. Kita tidak boleh menjadi apatis dan hanya mementingkan diri sendiri, melainkan setiap doa dan tindakan kita harus diupayakan untuk menjadi berkat bagi orang lain yang masih jauh dari kata sejahtera. Perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 harus memperkokoh kesadaran kita sebagai sesama manusia
yang bertanah air yang satu, yaitu tanah air Indonesia. Sebagai gereja, kita harus menentukan tindakan nyata yang menjawab berbagai tantangan bangsa ini sebagai bagian yang kedua. Yesus dalam berbagai kesempatan selalu mengupayakan kehidupan yang lebih sejahtera. Misalnya dengan memberi makan 5.000 orang. Dan bahkan ia selalu memberikan kritik ketika ada sistem yang menindas orang lain. Yesus selalu menentang berbagai sistem sosial yang tidak adil dan menindas orang lemah. Gereja sebagai organisasi dan kita jemaat Tuhan sebagai orang-orang yang bergereja harus menjadi jemaat yang taat berdoa, bersuara, dan bertindak bagi terciptanya kesejahteraan untuk semua orang, termasuk mereka yang terabaikan dalam masyarakat. Suara kita, doa kita, tindakan kita sangat menentukan masa depan bangsa ini. Kasihilah orang lain seperti dirimu sendiri. Mari bertindak untuk Indonesia yang lebih sejahtera. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang meneguhkan kami saat ini. Kami rindu untuk menjadi warga negara yang ikut merasakan, mendoakan, bersuara dan bertindak bagi terciptanya kesejahteraan untuk mereka yang hidup dalam ketidakadilan, untuk mereka yang masih terpenjara dalam kemiskinan. Buat kami sebagai pribadi dan gereja menjadi berkat bagi sesama di sekitar kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.